Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin. Malam ini ada catatan kecil yang ingin saya publish terkait dengan memori apa yang saya ingat pada masa lalu dengan 7 tahun terakhir ini. Dulu waktu saya masih SD, MTS, aliyah, itu kata yang menjadi sebuah identitas dari kewargaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama, baik yang dikenal secara struktural maupun secara kultural lewat pandangan perilaku masyarakat secara luas. Itu yang terdengar, yang muncul adalah selain tentu secara universal kebangsaan adalah warga negara Indonesia, itu ada istilah dampingan yang menarik untuk identitas warga NU, warga di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu Nahdliyin, sehingga sering disebut dengan istilah warga Nahdliyin. Belum ada istilah muhibbin saat saya SD, MTS, bahkan saya aliyah, belum ada istilah muhibbin. Istilah muhibbin itu justru saya mendengarkan lebih marak itu memang mulai 2019. Saya nggak tahu kalau sebelumnya juga muncul di beberapa komunitas tertentu. Tapi ala kulli hal, dari pengamatan saya, istilah ini itu muncul kuat 7 tahun atau setidaknya 10 tahun terakhir. Di sana ada perbedaan yang mendasar menurut saya. Para muhibbin, kalau yang saya lihat, saya amati, itu lebih menggunakan pendekatan cinta buta. Di kalangan warga NU muncul istilah Nahdliyin, itu lebih menekankan pada pendekatan kebangkitan, ya, yang membebaskan dan yang memerdekakan, yang mencerahkan. Nahdliyin yang diidentikan dengan para santri Nahdliyin, itu mereka yang betul-betul bagaimana mengkaji kitab secara serius melalui pendekatan nahwiyat, melalui pendekatan nahwu sharafnya, melalui pendekatan balaghahnya, melalui pendekatan manteknya, melalui pendekatan refleksi hasanah aturasnya. Kalau santri itu karena yang diajarkan adalah bagaimana mencerahkan, membebaskan, memerdekakan, sehingga kemungkinan besar santri itu untuk menjadi kiai atau seorang alim, menjadi seorang ulama, itu terbuka, peluang itu terbuka. Tapi kalau muhibbin, ya selamanya muhibbin. Kalau murni dia belajar di lingkungan habaib sebagai muhibbin, tentu akan kesulitan untuk memberdayakan potensi hasanah aturasnya, karena
lebih banyak di lingkungan habaib itu lebih menekankan kepada materi-materi yang bersifat doktrinasi. Ada memang beberapa pesantren habaib yang mengajarkan bahasa Arab, tapi juga tidak sekuat kajian Hasanatul Ros di beberapa pesantren Nahdlatul Ulama. Meskipun ada muhibbin yang ditemukan kebetulan alim menguasai Hasanatul Ros, kitab kuning, tapi itu melalui proses pembelajaran di pesantren kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Setelah mereka alim dari kiai pesantren Nahdlatul Ulama, kemudian dekat dengan habaib, jadi muhibbin. Malah kadang yang konyol itu melupakan kiainya, lebih mendahulukan habaib yang ditemukan melalui proses doktrinasi pasca dari pesantren kiai yang kemudian menjadi muhibbin itu. Kemudian kebanyakan kalau santri Nahdien itu tercerahkan dengan ilmu dan takwa. Sementara pada mental para muhibbin untuk lebih percaya pada firasat habaib tanpa harus mengambil dari Hasanatul Ros. Karena bagi mereka refleksi firasat dengan asumsi atau mengasumsikan diri sebagai cucu Nabi itu lebih kuat daripada mengambil Hasanatul Ros. Makanya banyak para habaib yang tanpa kemampuan baca Quran yang baik, tanpa kemampuan Hasanatul Ros yang baik, mereka itu memberanikan diri membuat majelis taklim karena mengedepankan pidato berbasis firasatnya sendiri atau kehendaknya sendiri, seolah-olah ada ilmu warosah yang dia terima dengan PD-nya, mereka sampaikan dengan tanpa beban kemungkinan ada kesalahan dan tanpa beban untuk memverifikasi, memvalidasi terkait dengan keabsahan materi yang disampaikan, apakah betul berbasis Hasanatul Ros atau hanya sekedar firasat yang justru jauh dari Hasanatul Ros. Yang inilah kemudian melahirkan pandangan-pandangan yang halusinatif, pandangan-pandangan yang imajinatif, pandangan-pandangan yang di luar Hasanatul Ros. Dulu kecil saya, waktu di MTS saya teringat juga di Aliyah, ada beberapa habaib, tentu tidak banyak seperti 10 tahun terakhir, mempunyai jamaah ya jamaah Nahdien, warga Nahdien. Dan memang tidak banyak, karena masih banyak para kiai. Sekarang ini jamaahnya sudah, namanya sudah bil khusus, jamaahnya disebut muhibbin, bukan Nahdien lagi. Jujur saja dari pengamatan saya, sekarang ini warga NU sudah banyak dikuasai oleh habaib, dan pelan-pelan habaib banyak mendoktrin untuk lebih mempercayai habaib daripada kiai. Nah, ini yang imbasnya akhirnya para habaib merasakan sendiri. Jadi perkembangan ini menurut saya merepotkan kalau tidak segera ada pembenahan, dalam tanda kutip pembenahan, pemberdayaan dan pendampingan di lingkungan masyarakat Nahdien. Problem warga NU, tentu organisasi Nahdlatul Ulama juga, itu sekarang ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan zaman saya aliyah, saya masih merasakan itu problem identitas keberagamaan itu berhadapan dengan Muhammadiyah. Tapi sekarang ini warga NU menghadapi problem keberagamaan, yaitu dengan munculnya doktrinasi yang semakin memperkuat
mental muhibbin yang menurut saya semakin tidak bagus untuk konteks keberagamaan yang membebaskan dan mencerahkan. Karena keberagamaan melalui doktrinasi para habaib yang menciptakan watak muhibbin itu lebih mengarah pada keberagamaan yang pola-pola halusinasi, imajinasi, dan tidak ada kritisisme di dalam agama, tidak ada penguatan nalar sehat di dalam agama. Karena firasat habaib itu seperti firasat sistem imamah dalam tradisi Syiah. Apalagi ada beberapa habib yang sudah terus terang dan itu viral. Kalau menuntut ilmu tidak melalui para habaib, mereka dikategorikan sesat dan menyesatkan. Ini kan sudah sistem Syiah yang dalam lingkungan warga NU. Padahal Habib sendiri juga hasil riset Kiai Imad juga tidak memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membenarkan pengakuan mereka sebagai cucu Nabi. Hal yang sama juga hasil tes DNA dan beberapa data-data yang lain. Tapi mereka tetap berani dengan PD-nya untuk menjadi sumber kebenaran dalam konteks pembelajaran agama. Di luar belajar agama yang melalui jalur habaib adalah sesat. Dalam kondisi apapun, riset Kiai Imad itu sangat penting. Menemukan momentumnya, menemukan dunianya riset Kiai Imad itu, dan itu sangat membantu untuk mengaktifkan kembali memori atau syaraf Nahdliyin, syaraf yang penuh pemberdayaan dan pencerahan serta pembebasan. Kasus-kasus doktrinasi yang disampaikan oleh habaib itu tidak satu dua habaib, banyak. Dan itu viral. Hal yang teraneh misalnya ada habaib yang melarang untuk membaca sholawat badar misalnya. Melarang dalam ceramahnya, melarang masyarakat memasukkan anak-anaknya di banser misalnya. Dan banyak habaib yang sudah ngerasani NU secara negatif. Bahkan menyebut nama-nama GNU dengan rendah, Masya Allah. Bahkan meruduk gedung PBNU itu sebenarnya fenomena yang sudah sangat membahayakan dan sudah menjadi sebuah tanda yang harus segera disikapi oleh PBNU, oleh warga NU. Ibarat PBNU tidak segera merespon, warga NU tidak segera merespon, tetap saja dari komunitas kecil, dari warga NU, tetap akan ada yang merespon. Dan itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Dan itu juga dicontohkan oleh Kiai Imad. Meskipun seorang Kiai Imad, lambat laun masyarakat Nahdliyin banyak yang menyadari. Nah, meskipun ini tidak dari suara resmi pengurus Nahdlatul Ulama, suara resmi organisasi NU, tapi suara pribadi yang kebetulan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Tapi tetap pengaruhnya luar biasa. Karena harus diakui warga Nahdliyin itu masih mencintai NU. Masih sangat melekat, menerima, mengikuti nasihat, saran, dan memahami ketulusan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Tapi kalau tidak ada yang memulai dan dukungan itu lambat, meskipun tetap
min fi'ah qalila dzahabat katsira. Suasananya menjadi berbeda antara dukungan masif dengan tanpa dukungan. Meskipun yang tanpa dukungan ini tetap berjalan. Nyatanya Kiai Imad tetap berjalan, membentuk kesadaran kembali warga NU untuk kembali kepada khitah Nahdlatul Ulama, kembali kepada prinsip-prinsip ajaran Nahdlatul Ulama. Meskipun juga berhadapan dengan, dalam tanda kutip, muhibbin yang menjadi pengurus PBNU. Realitas di lapangan, masyarakat NU itu betul-betul menghadapi tantangan yang luar biasa yang bersumber dari para habaib yang lebih memiliki program doktrinasi sendiri untuk menguatkan doktrinnya di hadapan para muhibbin. Menjadi muhibbin bukan dalam konteks baik atau buruk. Saya tidak mencap menjadi muhibbin adalah baik atau buruk, tidak. Dalam konteks keberagaman di negeri ini, bisa jadi menjadi muhibbin itu ya baik-baik saja. Tetapi dalam konteks sistem pemberdayaan dan pencerahan, itu tentu akan menurunkan kualitas warga Nahdliyin dalam konteks pemberdayaan dan pencerahan. Atau setidaknya kalau dibuat istilah yang lebih ilmiah, menjadi muhibbin tidak apa-apa, baik-baik saja. Tetapi kemunculan para muhibbin atas keberhasilan doktrinasi para habaib itu bisa menurunkan tensi semangat transformasi warga Nahdliyin untuk menjadi warga yang betul-betul tercerahkan, terberdayakan, yang betul-betul menjadi warga yang mewarisi ilmu ulama, menjadi warga yang betul-betul kuat dalam berlomba-lomba menjadi ar-rasikhuna fil ilmi, menjadi ahlul ilmi wa tuqa. Jadi saya ulangi lagi, jadi muhibbin, saya tidak mengatakan itu jelek, negatif tidak, tetapi menurunkan semangat transformasi. Karena ajaran-ajaran kiai di pesantren itu banyak yang memiliki nuansa transformatif yang berbasis hasanah at-turas. Nah, kalau sudah jadi muhibbin itu kan nuansa transformasinya itu bisa turun. Karena basis keilmuan para muhibbin ini adalah basis firasat habaib, bukan hasanah at-turas lagi. Basis firasat habaib dalam energi cinta itu tadi. Nah, tentu berbeda dengan semangat transformasi yang diajarkan oleh para kiai, sehingga para santri ketika betul-betul menguasai basis transformasinya dengan kekuatan keilmuan yang bersumber dari hasanah at-turas, kelak mereka akan jadi ulama sebagai warasatul anbiya. Targetnya kan lebih tinggi. Ajaran-ajaran kiai yang berbasis at-turas itu targetnya kan memberdayakan, mencerahkan santri untuk mencapai makom ulama, ilmu ulama. Sementara target muhibbin adalah ya basisnya bukan basis at-turas, tapi basis doktrinasi yang bersumber dari firasat habaib. Sekali lagi, saya tidak mengatakan jelek, tetapi terjadi penurunan dari kelas transformasi berbasis at-turas masuk ke dalam kelas muhibbin berbasis firasat habaib. Terjadi penurunan. Ada banyak habaib
ada beberapa habaib lah saya katakan, getol sekali membela NU. Dulu kemana-mana ya lebih mengandalkan Banser, bersimetris dengan Banser. Sekarang udah punya program sendiri, punya pasukan sendiri. Bahkan sudah bertambah pasukan dari mantan-mantan preman misalnya. Banyak pengurus-pengurus PBNU ini yang mengambil suhu dari para habaib. Ini agak sedikit bongkar ini ya. Padahal dulu itu para kiai relasinya dengan habaib itu relasi menjaga ukhuwah basyariyah, waqtaniyah, islamiyah, untuk bisa saling silaturahim, saling menguatkan, bukan untuk menyerahkan eksistensi dalam hegemoni habaib. Kalau sudah menyerahkan eksistensi dalam hegemoni habaib ini kan an-nahdiyahnya menjadi berkurang, kebangkitannya menjadi berkurang, transformasinya menjadi berkurang. Girah atau semangat transformatifnya menjadi berkurang karena sulit untuk melangkah, lebih menunggu pada firasat habaib. Ini kan jadi persoalan kalau firasat yang berbicara, bukan basis aturos. Saya yakin suatu saat PBNU akan mengambil sikap yang lebih strategis untuk mengembalikan semangat transformasi santri, semangat transformasi warga Nahdliyin yang berbasis Hasanatul Ras melalui dampingan para kiai untuk mencetak kader-kader yang betul-betul insan-insan yang betul-betul ar-rasikhuna fil ilmi, yang betul-betul bil ilmi wa tuqah. Tapi yang jelas catatan penutup saya, warga NU sekarang memiliki tantangan baru dalam konteks keberagaman ini, yaitu berhadapan dengan pola keberagamaan yang berbasis doktrinasi dengan dampingan habaib yang lebih menekankan pada firasatnya sendiri-sendiri, yang menurunkan transformasi kebangkitan warga NU. Ini tantangan. Bahkan di beberapa daerah, kalau diteliti betul, banyak santri yang pembelajaran kitab kuningnya itu terganggu dengan model sholawat yang akhir-akhir ini marak, sholawat ala konser itu. Dan itu tidak satu dua kiai yang mengalami resah. Sholawatnya bagus, tapi konsernya itu yang jadi tidak bagus. Berbeda dengan sholawat-sholawat tempo dulu yang digunakan untuk mengiringi kajian, taklim, ceramah para kiai yang berbasis pada Hasanatul Ras. Sehingga sholawat, bacaan kitab suci Al-Quran itu untuk mengiringi kajian keilmuan di lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama. Sekarang ini sholawat sudah menjadi program khusus yang lebih dominan dan mengabaikan sistem kajian keilmuan yang tampilannya lebih banyak dengan model-model konser, putra-putri campur di lapangan dengan joget dan lain sebagainya. Dan ini kalau nggak segera diperbaiki, image di luar orang akan menganggap ini adalah tradisi NU. Padahal sebenarnya sholawat dengan sistem konser itu bukan tradisi NU. Sampai kegiatan sholawat biayanya lebih tinggi daripada pengajian yang berbasis keilmuan dulu. Sekarang ini untuk mendatangkan sholawat itu biayanya harus melampaui
target biaya pengajian pada umumnya dengan model sistem konser. Dan santri kalau tidak dikontrol betul oleh para kiai bisa sampai malam untuk mengikuti konser melalui bahasa sholawat ini. Dan itu pasti akan mengganggu sistem pembelajaran di pagi hari. Dan nanti di sini akan ketemu dengan anak-anak yang sering di jalan tanpa disadari melalui sistem kegiatan sholawat ini, akhirnya ada beberapa santri yang tidak kuat, akhirnya juga ikut ngepang, seperti anak-anak pang pindah dari tempat ke tempat untuk mengimbangi kemungkinan adanya sholawat yang akan mereka ikuti. Akhirnya meninggalkan pesantren, tidak komunikasi dengan orang tua, mau sholawat dimanapun jaraknya ditempuh dengan cara ngeteng dari satu mobil ke mobil lain, pindah begitu. Dan ini dampaknya luar biasa. Dan ini perlu kajian betul. Ini bukan sesuatu yang main-main. Dan tidak satu dua kiai yang bercerita kepada saya yang memang meresahkan fenomena sholawat ala konser ini. Sangat mengganggu kegiatan para santri. Dan disinilah mulai tumbuh kuatnya istilah muhibbin, ajaran-ajaran doktrinasi, terus kemudian masuknya sistem firasat dalam publikasi secara luas. Dulu firasat itu tentu mulia kalau dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul ar-rasyihuna fil ilmi. Karena kita sendiri juga mendapatkan pembelajaran tentang firasat. Bahkan masih terngiang-ngiang pesan seorang kiai yang diberikan kepada saya, ittaqu firasatal mu'min. Ini pesan yang mulia, yang bersanad betul dari para guru-guru sebelumnya hingga Nabi Mustafa Muhammad SAW. Karena setiap firasat orang yang mukmin, ar-rasyihuna fil ilmi, tetap memiliki arti yang luar biasa. Tapi kalau kemudian firasat ini hanya menjadi legitimasi oleh orang-orang yang belum mumpuni, sembarang orang, bidunil ilmi, dan ini masuk dalam kawasan muhibbin, menjadi sebuah sistem doktrinasi, yang muncul adalah halusinasi. Ini berbahaya sekali. Dan inilah catatan malam ini, termasuk hal yang saya gelisahkan. Meskipun tidak banyak, ya sedikit menggelisahkan. Karena dalam kondisi apapun, sekecil apapun, ini tantangan warga NU. Memang nggak seberapa tantangan ini. Tapi tetap saja namanya tantangan perlu perenungan bersama. Nyatanya fenomena Kiai Imad yang banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Imad justru bukan habaib. Justru dari muhibbin, meskipun jawabannya juga tidak berdasarkan ilmu. Seolah-olah dengan ilmu, tapi sebenarnya tidak ada ilmunya sama sekali. Hanya pokoknya, hanya debat kusir, debat ala jahiliyah yang tidak menggunakan data. Argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh muhibbin untuk membela habaib terkait dengan riset Kiai Imad, itu kan argumentasi-argumentasi retorika jahiliyah. Seperti apa itu argumentasi retorika jahiliyah? Ya, retorika yang tidak didasarkan pada rasionalitas, pada data empiris. Ya, yang penting ngomong.
logikanya bukan logika yang berbasis saintifik. Logikanya betul-betul logika berbasis emosi. Isi logikanya itu emosi, bukan saintifik, bukan ilmu pengetahuan. Itu yang selama ini dikedepankan oleh Muhibbin dalam membela Habaib. Seharusnya Muhibbin sendiri malu. Habaibnya aja nggak bisa jawab. Masa Muhibbin harus memaksa untuk menjawab? Yang pada akhirnya justru melemahkan posisi dan keberagamaan para Habib itu sendiri. Karena argumentasi yang dikedepankan oleh para Muhibbin menjawab tesis Kiai Imad ini adalah argumentasi yang berbasis retorika jahiliyah, retorika otoritas, retorika berbasis kekuatan emosi, arogansi, bukan retorika berbasis keilmuan, nalar sehat, dan data yang betul-betul empiris, data yang betul-betul berbasis qarinah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik. Baik, itu catatan saya, semoga bermanfaat.